asrafil anbiya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah ya, tidak lupa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan waktu terbaik untuk kita gitu ya, walaupun dalam keadaan apapun kita gitu ya, teman-teman semua juga. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan nikmat kepada kita, yang terutama nikmat iman gitu ya. Semoga kita bisa selalu menjalankan ibadahnya gitu ya, mentaati segala sesuatu yang Allah perintahkan tersebut. Masya Allah, teman-teman salihah, hari ini kita akan membahas tema kita hari ini tentang yang sudah di-share sebelum-sebelumnya ya, yaitu di balik gaung Hari Anti Narkoba Sedunia. Nah, Masya Allah. Nah, sebelum kita mulai acara kita, alangkah baiknya kita mulai acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, tadi juga lupa nih aku. Tidak lupa ya kita kirimkan salawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita bisa mencapai dari zaman jahiliyah kepada zaman yang modern seperti ini ya. Semoga kita selalu menjadi umatnya Rasulullah, menjadi umat yang senantiasa ditunggu nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, kita persilahkan Kak Yuli ya untuk membacakan doa serta tilawah. Ya, kepada Kak Yuli dipersilahkan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
Shadaqallahul azim. Artinya, Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, yaitu para nabi dan orang-orang soleh. Dan dia menerima taubatmu, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 26 sampai 29. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah dengan semoga ya kita setelah mendengarkan kalamullah menjadi suatu hal yang bisa membuat kita bisa melancarkan acara kita hari ini dan Allah balas pahala karena kita sudah mendengarkan kalam Allah tadi. Masya Allah ya. Alhamdulillah teman-teman semua tadi sudah disebutkan juga ya bahwasanya, nah Masya Allah ini sudah ada nih teman-teman teman-teman salihah boleh dibantu ya dibuka kameranya. Kebiasaan nih nyebut salihah. Boleh teman-teman salihah boleh dibuka ya kameranya supaya kita bisa bertatap ya, bertatap-tatapan. Masya Allah. Walaupun dalam dalam keadaan berjauhan gitu ya. Ayo teman-teman teman salihah semuanya. Kebiasaan ya. Baiklah, tadi sudah disebutkan bahwa tema kita Masya Allah. Baik. Sudah belum ya buka kameranya ya? Barakallah untuk ukti-ukti salihah yang sudah membuka kameranya ya. Karena di sini izin menyampaikan ya, mungkin untuk kajian setiap kajian kita semoga kita bisa lebih dekat gitu ya. Aturannya apabila membuka kamera memang sangat dianjurkan gitu ya, dengan memperhatikan busana kita gitu ya, tidak membuka aurat gitu ya. Tadi juga mengaktifkan kamera gitu ya, meng-off-kan mikrofon atau memute mikrofon ketika kajian berlangsung, dan nanti ya itu ya salah satu bagian-bagian aturannya. Masya Allah teman-teman salihah, tadi tema kita apa tadi? Ada yang masih ingat nggak ya tema kita hari ini apa? Masya Allah. Alhamdulillah nih pemateri kita sudah ada ya. Ada Kak Rahmah dan Kak Eza sudah ada di sini. Mari kita sapa sama-sama ya pemateri kita hari ini. Semoga beliau dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ya, assalamualaikum Kak Rahmah dan Kak Eza. Kak Eza boleh dibantu dibuka dulu kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, baiklah untuk itu untuk mempersingkat waktu ya supaya tidak berlama-lama.
Saya sebagai MC ya mempersilahkan kepada Kak Rahma ya pemateri pertama kita. Kepada Kak Rahma dipersilahkan. Masya Allah. Alhamdulillah, syukran kasih Kak Azki. Afwan, bisa share screen-nya? Share screen sekarang ya. Baik, Iya, sebentar. Kak. Sudah terlihat belum ya, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, baik. Aku buat besar Baik. ya. Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di kajian Yuki siang ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Sebelum ke materi, mungkin aku mau perkenalan dulu kali ya. Perkenalan teman-teman, nama saya Rahma Thaibah, biasa dipanggil Rahmah. Alhamdulillah sekarang udah semester 4 program studi teknik kimia. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul ya teman-teman di acara Yuki Community. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah di balik gaung Hari Anti Narkoba Sedunia. Masya Allah. Bisa lanjut, Kak? Sebentar ya. Kok nggak bisa ya? Oh, udah. Iya. Baiklah teman-teman, alhamdulillah. Semoga di sini sehat-sehat semua ya. Soalnya COVID sekarang makin meningkat dan semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja ke materi selanjutnya, yaitu kita mau bahas tentang narkoba. Nah, narkoba ini ada singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, ada istilah lain yang diperkenalkan khusus oleh Kemenkes, yaitu NAPSA. NAPSA ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi narkoba ini ada 3 golongan. Golongan pertama yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi golongan ini tidak digunakan dalam terapi atau juga untuk medis. Mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Di sini ada contoh-contohnya. Contoh dari narkotika golongan 1 ada heroin, kokain, daun koka, opium, ada ganja, ada ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Selanjutnya ada juga narkotika golongan kedua. Narkotika golongan kedua ini narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, jadi digunakan sebagai pilihan terakhir. Jadi pilihan terakhir di sini maksudnya kalau misalnya masih ada obat yang bisa menyembuhkan, mungkin pakai obat itu dulu gitu. Cuma kalau misalnya udah mepet gitu, pakainya ya golongan 2 ini, narkoba golongan 2. Contohnya ada morfin, petidin, ada fentanyl, metadon, dan lain-lain. Selanjutnya ada golongan
narkoba golongan 3. Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Jadi golongan ketiga ini biasa digunakan dalam untuk hal medis, tapi sama juga mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan ketiga ini ada buprenorfin, etilmorfina, kodeina, dan lain-lain. Ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Bisa dilihat teman-teman di gambar ada contoh-contoh narkotika. Sini ada ganja, ada sabu, ada ekstasi, ada Riklona, alprazolam, ada trihex, dan tembakau gorila dan mushroom. Jadi di sini mungkin teman-teman udah lumayan familiar gitu ya. Mungkin kayak ganja, sabu gitu. Cuma di sini juga ada Riklona. Riklona ini adalah obat yang digunakan untuk menurunkan frekuensi kejang-kejang pada orang yang menderita epilepsi. Jadi untuk penggunaan Riklona ini harus melalui resep dari dokter. Kalau misalnya pemakaiannya tidak melalui anjuran dokter, bisa juga dikenai hukuman gitu sebagai penyalahguna narkoba. Di sini juga ada contohnya tembakau gorila. Jadi tembakau gorila ini termasuk narkotika juga. Tembakau gorila ini terdiri dari tembakau, ekstrak cengkeh, ekstrak dabar liar, dan mengandung zat kanabinoid sintetis atau zat buatan yang punya efek seperti ganja. Nah, kenapa disebut tembakau gorila? Jadi efek dari penggunaan tembakau gorila ini, penggunanya akan merasa seperti badannya seperti kaku, seperti ditiban oleh benda berat, atau biasanya sih kayak disebut tertiban gorila. Jadi makanya dari itu disebut sebagai tembakau gorila. Dan ada juga jenis mushroom. Jenis mushroom ini disebut sebagai magic mushroom. Jadi termasuk jamur liar, tetapi mengandung zat kimia alami bernama psilocybin. Jadi kandungan zat psilocybin ini akan menyerang otak, sel-sel otak, jadi bisa mengakibatkan seperti merasa halusinasi, merasa senang gitu. Bisa next, Kak. Nah, ini di sini ada kasus narkoba di Indonesia. Mungkin teman-teman di sini juga sudah familiar ya dengan beberapa kasus yang ada di sini. Yang sebelah kiri ini ada kasus Freddy Budiman. Jadi Freddy Budiman ini adalah salah satu pengedar narkoba yang terkenal ya di Indonesia. Jadi Freddy Budiman ini dieksekusi mati pada 29 Juli tahun 2016. Jadi dia ini dieksekusi mati di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kenapa sih dia bisa dieksekusi mati? Jadi dia ini adalah salah satu pengedar narkoba terbesar mungkin di Indonesia. Jadi pada tahun divonis mati ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli tahun 2013. Jadi dia ini mempunyai 1,4 juta pil
ekstasi yang diselundupkan dari Cina pada Mei 2012. Ini kasusnya mungkin besar banget ya di Indonesia pas waktu itu. Jadi kasusnya ini benar-benar kayak complicated banget. Jadi awal mulanya itu dia divonis 3 tahun 4 bulan itu setelah tertangkap memiliki 500 gram sabu-sabu pada 2009. Nah, tapi berurusan kembali dengan polisi karena mempunyai 300 gram heroin, 27 gram sabu, dan 450 gram bahan pembuat ekstasi. Nah, pas dari situ kembali itu ada kasus lagi yang mengakibatkan dia dihukum mati. Nah, yang unik dari kasus ini kan dia kan emang sudah di penjara. Walaupun sudah di penjara, dia tapi masih bisa mengelola narkoba yang dia ketuai, seperti punya jaringan narkoba. Bahkan di dalam penjara pun dia sempat bilang dalam laporan pemberitaan itu, dia bilang bahwa dia menggunakan fasilitas telepon untuk berkomunikasi dengan para bawahannya, termasuk bawahan yang dari lapas lainnya gitu. Jadi antar lapas itu saling berkomunikasi melalui warung telepon, bahkan sampai menghubungi jaringannya yang ada di Belanda. Ya bisa kebayang ya kan teman-teman gimana buruk ya penjagaan yang ada di penjara Indonesia. Masa orang yang sedang di penjara bisa bebas gitu, masih bisa mengurusi itu narkobanya gitu. Freddy Budiman juga sempat bilang di dalam sebuah berita, dia bilang seperti ini, sebetulnya ini bukan inisiatif pribadi saya, tapi jaringan saya yang menentukan saya karena mereka tidak punya orang Indonesia selain kita. Jadi emang di Indonesia mungkin emang yang paling besar itu pengedar narkoba adalah dia. Bahkan dia sempat bilang kalau kenapa dia masih melakukan, karena dia bilang dia punya keluarga, dia harus menghidupi anak-anak dia gitu. Kalau enggak dari hasil menjual narkoba dari mana gitu. Dan ini juga ada kasus lain. Mungkin kalau artis mungkin sering lihat ya teman-teman di televisi, banyak sekali artis-artis yang kena kasus narkoba. Di sini ada Mbak Nunung, ada Jeffrey Nicole juga termasuk. Cuma kalau misalnya di Indonesia ini kalau artis menggunakan narkoba setelah masa hukuman gitu, ya udah bebas kayak berkarya lagi gitu, nggak ada kayak rasa kayak aku bekas narkoba nih gitu. Terus masyarakat itu kayak ya welcome lagi gitu. Itu berbeda sekali jika di Korea. Kalau di Korea itu artis yang dulunya narkoba pas mau masuk ke dunia entertain itu susah banget. Jadi ibaratkan di Korea itu kayak kena sanksi sosial mungkin ya, kayak gak dipercaya lagi gitu. Padahal kan itu emang sudah kena hukuman gitu. Tapi di sana tuh gara-gara mungkin
emang udah budaya. Berbeda halnya kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia kalau yang sudah terkait itu aja gitu. Dan itu kayak menjadi suatu hal yang kayak digampangin gitu. Ya udahlah, misalnya si A kena narkoba, dihukum, ya udah nanti juga masyarakat lupa. Kayak seperti itu. Di sini ada juga nih yang sempat viral di YouTube ya, trending YouTube, yaitu ada Kompol Yuni. Jadi di sini Kompol Yuni adalah Kapolsek dari Polrestabes Bandung. Jadi beliau ini kedapatan sedang pesta narkoba dengan 11 anggotanya. Nah, prihatin sekali melihat berita ini karena beliau ini merupakan sosok yang sangat berpengaruh di dunia kepolisian karena merupakan wanita gitu. Dan beliau ini adalah salah satu kepolisian yang cukup berprestasi di bidang riset khususnya terkait narkoba. Ya Allah, maaf, ini abang-abang dagang lagi berhenti depan rumah. Afan ya teman-teman kalau ada suara berisik. Dimaklumi kok, dimaklumi. Apa Kak? Iklan lewat. Lanjut aja apa gimana? Kedengaran nggak nyampe situ? Iya, nggak apa-apa. Lanjut aja, Dek. Lanjut aja. Oke. Jadi beliau ini sempat bekerja di Direktorat Riset Narkoba Polda Jawa Barat. Jadi beliau sudah 3 kali menjabat sebagai Kapolsek di wilayah Bandung, yakni Polsek Bojongloa Kidul, Polsek Sukasari, dan Polsek Astana Anyar. Bahkan beliau ini beberapa kali menjadi menjadi salah satu polisi yang paling banyak membongkar kasus narkoba gitu dengan bukti yang cukup besar. Contohnya itu ada di ini ketika dia ditugaskan memimpin Polsek Bojongloa Kidul. Jadi beliau ini memusnahkan sekitar 1 triliun narkoba. Nah, tapi bisa kebayangkan sebegitu ya, Masya Allah gitu, luar biasa wanita, sosok poluan gitu, dan bisa mengungkap kasus-kasus narkoba. Tapi di satu sisi prihatin juga, kenapa ujung-ujungnya beliau yang kena juga gitu. Padahal kan beliau ini bisa dibilang pendidikan tinggi gitu, dan itu bisa menunjukkan kalau di Indonesia ini mungkin polisi-polisi juga nggak semuanya bebas dari narkoba gitu. Semua orang itu bisa kena dengan yang namanya narkoba, mau itu kalangan biasa, kalangan berpendidikan, bahkan yang sudah mempunyai pangkat tinggi pun bisa terkena narkoba. Nah, oke Kak, bisa next. Nah, ini adalah kasus narkoba di Indonesia. Ini aku screenshot dari beberapa berita. Sini diungkapkan kalau Indonesia darurat narkoba, orang dewasa dan remaja jadi sasaran sindikat. Sepanjang 2020, BNN ungkap tren peredaran narkotika di masa pandemi COVID-19 meningkat. Nah, benar-benar di masa pandemi ini bukannya malah menurun, narkoba itu malah meningkat. Jadi menurut Kepala BNN, yaitu Irjen Pol Petrus, beliau mengungkapkan bahwa kenaikan pengguna narkoba ini bisa disebabkan karena
karena work from home juga gitu, semuanya bisa dilakukan di rumah, bahkan mengkonsumsi narkoba pun di rumah gitu. Jadi mungkin dari itu juga. Bahkan kepolisian memperoleh barang bukti sabu untuk bulan Maret ini aja tahun 2021 sekitar 808,67 kg atau 70,19% dibandingkan dengan tahun 2020. Jadi kebayang nggak kalau sekarang 3 bulan kan ini di bulan Maret dapat apa namanya, dapat ini ganjanya itu Maret udah 70,19% dari 12 bulan tahun 2020 kemarin. Jadi kan kebayangkan gimana perbedaannya sangat jauh. Bahkan Maret tahun ini aja untuk ganja meningkat sebesar 143,64%. Jadi bukannya malah menurun, ternyata penggunaan narkoba ini malah terus naik gitu. Mungkin bisa juga disebabkan karena stres juga, mungkin karena pandemi, jadi orang itu tidak bisa keluar bebas gitu. Mungkin itu juga. Bisa next Azki, apa yang aku loading ya? Oke. Selanjutnya nih, ini ada kasus narkoba di dunia. Jadi di dunia ini lebih parah daripada di contohnya ada penangkapan Belanda tangkap gembong narkoba paling diburu di dunia. Jadi yang diburu ini namanya itu ada Secilop. Dia adalah warga negara Kanada, kelahiran Cina. Jadi dia ini adalah pemimpin the company yang mendominasi pasar obat-obatan terlarang. Jadi sekitar 70 miliar dolar Amerika atau sekitar 981,4 triliun di seluruh Asia. Nah, jadi dia ini sangat-sangat jadi buronan internasional gitu. Dan dia ditangkap di Schiphol Airport di Belanda. Selanjutnya ini ada satu lagi jejak kriminal El Chapo. Lihai lagi adalah bandar narkoba yang terkenal dari Meksiko. Jadi dia ini hampir sama sih kayak siapa yang dari Belanda, Meksiko. Udah menjadi buronan selama lebih 20 tahun, bahkan di pemerintah Amerika bahkan sampai mengeluarkan seperti penawaran gitu. Jika ada yang tahu dia ini ada di mana gitu, informasi tentang El Chapo ini akan diberi imbalan sebesar 5 juta dolar atau sekitar 70 miliar. Jadi saking buronannya gitu, buronan internasional. Bisa kebayangkan teman-teman, di Indonesia ini emang cukup banyak, apalagi di dunia gitu. Jadi ibaratkan kita ini hidup benar-benar kayak dilingkupi dengan narkoba itu kayak di mana-mana gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan mau itu orang tua, orang anak-anak gitu, dewasa itu bisa aja kena dengan hal yang namanya narkoba. Oke Kak, bisa lanjut Kak. Ini adalah kayak prediksi dari United Nations on Drug
and Crimes UNODC pada tahun 2021. Jadi tahun 2030 penggunaan narkoba ini akan meningkat. Jadi menurut prediksinya seperti itu. Bisa dilihat penggunaan ganja akan meningkat juga menjadi 7.676 ton. Ada kokain juga. Dan di sini ya Kak, bisa lanjut Kak. Ini kayaknya cuma ini aja deh. Cuma bisa lihat dari situ. Berikut ini ada faktor-faktor penyebab seorang menjadi pecandu narkoba. Jadi di sini ada faktor internal dan eksternal. Jadi kalau faktor internal itu faktor yang ada di dalam diri kita. Contohnya di sini ada kepribadian, keluarga, dan ekonomi. Jadi kalau kepribadian mungkin dari kitanya sendiri gitu. Kan ada orang yang kepribadiannya punya kepribadian yang teguh gitu. Misalnya kita berteman dengan seorang. Kalau misalnya kita anggap ini salah, ya udah kita nggak bakal ngikutin. Cuma kalau misalnya kitanya mudah terpengaruh, mungkin kita ditawarin kayak ngerokok gitu, mungkin narkoba, mungkin bisa ikut-ikut gitu. Cuma kalau misalnya dari kitanya pribadi sudah punya kepribadian yang kokoh, insya Allah nggak bakalan kena dengan rayuan-rayuan untuk menggunakan narkoba. Di sini ada faktor keluarga juga. Jadi faktor keluarga ini faktor yang sangat penting sih menurut aku. Karena kalau misalnya dari keluarga yang nggak support gitu, jadi kepribadian si anak juga bakal benar-benar kayak kacau gitu, nggak bisa nentuin mana yang baik, mana yang buruk gitu. Karena emang peran orang tua ini sangat penting sekali dan bisa membuat karakter si anak juga. Tergantung misalnya kalau keluarganya yang broken home, pasti mereka di lingkungan kita ini pasti berbeda gitu dengan yang anak yang dengan lingkungan keluarga yang baik gitu. Dan yang ketiga ini ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga penting sekali. Kalau misalnya, contohnya kalau misalnya orang yang kurang mampu gitu, terus bingung mau kerja apa. Nah, sasaran dari pengedar juga bisa tuh. Mungkin kayak biar nggak kerja capek tapi dapat uang, bisa jadi kurir narkoba gitu. Mungkin seperti itu juga. Sini ada eksternal. Kalau eksternal ini ada pergaulan. Ada juga sosial masyarakat. Kalau pergaulan di sini aku contohin pergaulan di remaja. Kalau pergaulan remaja ini biasanya ya faktor-faktornya kenapa bisa menjadi pecandu narkoba, contohnya mengikuti tren, bahkan tren-tren yang gak baik pun diikutin gitu. Yang kedua solidaritas geng. Mungkin kalau yang geng ini beberapa orang dari kita mungkin ada aja yang punya geng gitu. Makanya kita sebagai muslim atau muslimah seharusnya pandai mencari mana sih komunitas yang harus kita ikuti gitu. Jangan asal masuk aja gitu. Karena kalau misalnya salah nih, salah masuk komunitas atau kelompok atau apapun itu bisa juga terjerumus. Yang ketiga adalah coba-coba atau ingin tahu. Ini banyak banget nih remaja seperti ini. Terus ada juga karena melupakan masalah. Karena kalau misalnya pakai narkoba ini kayak punya rasa senang gitu, kesenangan tersendiri. Jadi bisa menghilangkan juga kayak melupakan masalah. Menghilangkan rasa bosan juga bisa, karena mungkin sekarang pandemi, bosan nih di rumah aja, mungkin mencoba suatu hal baru. Nah, mencoba suatu hal yang baru ini hal yang buruk gitu, misalnya narkoba itu jangan ditiru gitu. Dan sini ada faktor juga merasa dewasa.
Emang sih kayak mungkin kita yang sudah beranjak dari remaja, beranjak emang kalau misalnya remaja ini merasa kayak udahlah gue udah gede gitu, ya udah terserah mau mau ngapain kayak gitu, mungkin seperti itu juga. Kak bisa lanjut Kak. Nah, di sini ada perkembangan kasus narkoba di masa yang akan datang. Jadi ini juga merupakan prediksi ya teman-teman. Melihat dari data 2018 dan UNODC ini merangkum prediksi untuk di tahun 2030. Bisa dilihat ada penaikan ya, terutama di Asia. Kenapa di Asia dan kan negara-negara berpendapatan rendah gitu. Dan biasanya negara yang berpendapatan rendah seperti Asia dan Afrika ini, masyarakat dengan umur yang cukup muda gitu, umur produktifnya itu cukup banyak. Jadi para pengedar narkoba ini menjadikan Asia dan Afrika sebagai sasaran karena anak mudanya itu banyak, karena anak muda ini gampang sekali dipengaruhi gitu. Soalnya emang dari psikisnya juga kan belum matang gitu. Jadi seperti itu. Bisa next Kak. Nah, ini ada upaya pencegahan. Upaya pencegahannya bisa dari ada tiga pendekatan. Yang pertama pendekatan agama, yang kedua pendekatan psikologis, dan yang ketiga adalah pendekatan sosial. Mungkin pendekatan agama ya bisa ya kayak tergantung agamanya juga. Cuma kan kalau misalnya kita agamanya Islam ya bisa inilah, mungkin kita bisa nonton kajian gitu biar ilmu kita itu bertambah gitu. Bisa juga dari lingkungan teman juga bisa kayak mengingatkan juga. Yang kedua ada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis bisa sih kayak dari orang tua ke anaknya gitu, karena ikatan orang tua dengan anak itu kan sangat erat. Mungkin kalau pendekatan psikologis bisa juga dari pengertian orang tuanya. Kalau misalnya yang belum pernah narkoba, mungkin bisa dari ibu atau ayahnya kayak memberikan pendidikan sejak dini tentang narkoba seperti itu. Kalau pendekatan sosial mungkin kayak di lingkungan kita ini ada apa ya, seperti penyuluhan tentang narkoba juga bisa. Soalnya kalau misalnya penyuluhan narkoba ini lumayan banyak sih di Indonesia, seperti di sekolah juga udah lumayan banyak gitu. Oke Kak, misalnya Kak. Nah, yang menjadi pertanyaan sampai sekarang itu kenapa sih narkoba ini semakin digandrungi masyarakat? Ini juga salah satu pertanyaan aku juga sih gitu. Nah, mungkin untuk jawabannya kita bisa terjawab gitu pertanyaan kita yang ini di materi yang kedua nanti insya Allah akan disampaikan oleh Kak Reza. Oke, next Kak. Oke, jazakallah khair teman-teman. Afwan ya bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak disengaja gitu. Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana gitu. Masya Allah. Masya Allah, keren sekali ya. Kakak Rahma, kembalikan cinta. Baik. Jazakallah khairan katsiran kepada teman kita ya, Kak Rahma, Masya Allah. Muda berkarya gitu ya, keren sekali. Itu yang terpenting ya, yang mana kita berani gitu menyampaikan gitu ya. Mudah-mudahan memang dari yang kita sampaikan bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Masya Allah. Tadi ya Kak Rahma Solihah sudah memberikan materinya, dan juga tadi kita banyak sekali disinggung gitu ya tentang narkoba, yang mana memang kita ngerasa nih narkoba itu banyak sekali ya, mudaratnya banyak sekali gitu ya. Terus namun saat ini baik di Indonesia bahkan di dunia gitu,
orang-orang malah memanfaatkan itu gitu. Walaupun tahu itu mungkin bisa merugikan diri sendiri gitu, tapi tetap saja gitu banyak orang yang memanfaatkan dari segi konsumsi, baik untuk ekonominya gitu-gitu ya. Nah, baiklah. Nah, sekarang nih kita akan melanjutkan materi kita kepada pemateri kedua, yaitu bagaimana sih gitu ya pandangan Islam gitu ya tentang narkoba ini yang setiap tahun bahkan kita sudah memperingatinya adanya HANI ya, yaitu Hari Anti Narkotika Internasional setiap tanggal 26 Juni ya, Masya Allah. Nah itu ya, semoga memang kita dan orang-orang umum gitu bisa lebih waspada gitu ya, siapapun itu gitu, bahwasanya ada banyak mudarat dari narkoba dan sejenisnya gitu. Baiklah, alhamdulillah sudah kita lanjutkan juga ya kepada pemateri kedua, yaitu Kak Eza. Kepada Kak Eza dipersilahkan ya untuk melanjutkan materi kita pada hari ini. Kepada Kak Eza dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak Eza. Masya Allah. Kedengaran suaranya? Kedengaran ya? Oh, baik. Oke, kedengaran Kak suaranya? Ya. Ya, Afwan ya. Bukan. Coba hitung kamera dulu ya, soalnya kadang agak terkendala kalau misalnya nyalain kamera, kadang suaranya agak terkendala. Tapi dicoba dulu. Ya, langsung aja ya. Lanjut ke materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pemateri pertama ya udah menjelaskan terkait dengan bagaimana fakta narkoba yang ada di sekitar kita saat ini. Gitu. Jadi ketika kita bahas terkait ya. Sebelumnya bisa tidak kameranya lurus ya, gitu maksudnya. Soalnya kan ini di recording ya. Mau di-upload di YouTube biar kelihatan, Masya Allah. Oke, sebentar ya. Nyari ganjalannya dulu. Oke, ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang berikutnya ya gitu, terkait dengan tadi mungkin Sinta udah menjelaskan sedikit ya gitu terkait dengan materi berikutnya yang akan disampaikan. Dan juga dari pemateri pertama dari tadi Kak Rahma ya sudah menjelaskan fakta gitu, fakta narkoba yang mungkin kita bisa awalnya gitu ya. Akan ada orang yang mengatakan bahwa narkoba itu sebagai sebuah obat gitu. Tapi ternyata walaupun itu sebuah obat, tapi justru disalahgunakan gitu ya. Obat yang disalahgunakan oleh sebagian orang yang akhirnya itu menjadi apa gitu. Itu akhirnya menjadi sebuah komoditas gitu. Kenapa dikatakan sebagai sebuah komoditas gitu? Karena sifat dari narkoba itu sifatnya adalah sebagai obat penenang. Nah, jadi ketika sebuah obat gitu ya, yang itu dipergunakan atau yang itu ditempatkan atau misalnya dikonsumsi tidak sesuai dengan dosisnya gitu, ya itu akan membuat orang itu jadi ya mungkin ada efeknya gitu ya. Ya mungkin efeknya bisa nge-fly gitu ya, bisa membuat dia kehilangan kesadaran diri dia gitu, atau bahkan itu juga bisa menghilangkan akal sehatnya dia. Nah, itu mungkin salah satu ya, atau bahkan sebagian efek dari narkoba tadi, gitu. Karena kalau tadi Kak Rahma juga sudah menjelaskan ya bahwa narkoba itu kan ada kepanjangannya ya, gitu. Jadi ada zat adiktif di sana, gitu ya. Ada obat-obatan, ada berbagai macam
Ya intinya itu adalah obat-obatan gitu. Sebenarnya ketika narkoba itu dipergunakan sesuai dengan dosis gitu ya, sesuai dengan kapasitasnya gitu, itu tidak akan menimbulkan efek gitu. Apakah itu efek nge-fly-nya gitu ya, apakah itu efek yang membuat pikiran jadi tenang gitu ya, yang seolah-olah orang itu ketika dia menggunakan narkoba itu dia apa, sejenak melupakan masalah, walaupun ketika dia sadar masalahnya tetap masih ada gitu ya. Jadi enggak ketika misalnya dia pakai narkoba gitu ya, dia nge-fly gitu, atau misalnya ternyata dia itu ya menghilangkan permasalahannya gitu ya, ketika dia mulai sadar gitu, atau ketika akhirnya dia itu menjadi kembali kesadarannya gitu ya, yang masalahnya nggak hilang gitu, justru mungkin dia bisa ditambah pusing gitu ya, atau misalnya ternyata masalahnya semakin bertambah gitu. Jadi ya efek dari bius narkoba itu hanya sementara gitu. Maka kalau misalnya kita lihat gitu ya, tadi kan pertanyaan dari Kak Rahma yang terakhir ya gitu, kenapa sih sekarang ini justru kayaknya gitu ya, ada yang mengatakan bahwa nggak pakai narkoba nggak keren gitu ya. Kalau misalnya nggak make obat-obatan, kalau ibaratnya kalau lo belum pernah nge-fly gitu ya, lo nggak gaul gitu. Atau misalnya istilah-istilah lainnya lah gitu ya, yang ibaratnya cemen banget sih gitu ya, kalau misalnya nggak pernah nge-fly, nggak pernah ya ibaratnya menikmati surga dunia lah kata mereka gitu. Nah itu kan ibaratnya digembar-gemborkan gitu. Jadi sesuatu yang itu menghilangkan akal sehat, sesuatu yang itu akan membuat orang itu jadi kehilangan kesadaran gitu ya, itu justru yang ya mungkin bahasanya dijual gitu ya. Kenapa sih akhirnya berkembang gitu. Atau misalnya setiap tahun selalu diperingati Hari Anti Narkoba gitu. Tapi untuk apa sih diperingati gitu ya? Kalau ternyata ya kita lihat berita sendiri lah ya gitu. Ternyata mungkin setiap bulan gitu ya digerebek sebuah kafe, barang buktinya narkoba gitu ya, barang buktinya zat adiktif lainnya atau nafsa dan sebagainya lah gitu ya. Dan itu enggak setiap tahun itu enggak berkurang gitu. Setiap bulan bahkan pasti gitu ya, pasti ada prestasi ya gitu, prestasi dari kepolisian gitu terkait apa? Terkait dengan penggerebekan kafe gitu ya, atau misalnya ditangkap lah gitu, apakah itu public figure gitu ya, atau orang-orang yang mereka itu kedapatan menggunakan tadi narkoba gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman mengikuti ya gitu, pernyataan dari seorang artis itu kayaknya bulan lalu deh, yang mengatakan bahwa kalau banyak yang pakai narkoba, apa salahnya dong kalau narkoba itu disahkan, maksudnya atau dilegalkan gitu ya. Ya adalah seperti itu gitu. Kenapa? Karena ya ibaratnya narkoba itu akan menjadi hal yang lumrah gitu, dipakai oleh orang-orang gitu ya. Apakah itu sebagai obat dia untuk menenangkan diri gitu ya, sebagai obat dia untuk ibaratnya ya hanya sekedar ketika dia banyak masalah daripada dia stres gitu ya, mending dia menggunakan narkoba gitu ya, hanya untuk sekedar ya mungkin melupakan sedikit masalahnya gitu. Itu bahkan tercetus gitu ya dari apa sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Sepertinya lagi kendala. Oke, silahkan Kak. Ya, oke. Apa nih ya? Kak, lanjut ya. Berarti tadi gitu. Kok bisa-bisanya gitu ya, ada seorang public figure yang dia itu menyatakan bahwa legalkan saja gitu ya, legalkan saja narkoba gitu. Jadi akhirnya ketika ada yang mengatakan seperti itu, akhirnya apa gitu? Sesuatu yang itu haram gitu, sesuatu yang itu merusak masyarakat, yang itu ibaratnya menjadi istilahnya pekat ya, penyakit masyarakat. Ini seolah-olah apa? Seolah jadi hal yang lumrah gitu. Seolah-olah itu menjadi sesuatu hal yang ibaratnya ya wajar gitu loh. Kenapa gitu? Ya intinya dipakai gitu ya. Selagi
selagi nggak nyusahin orang gitu ya, selagi nggak mengganggu orang, selagi itu nggak ngeribetin orang di sekitar kita, ya silahkan aja gitu. Jadi mungkin itu kali ya gitu, pandangan dari public figure tadi, kenapa akhirnya dia mengeluarkan pernyataan seperti itu. Cuman ya balik lagi gitu, kalau pas zaman kakak masih SMP dulu ya kalau nggak salah, itu di anak-anak SD itu ada jajanan yang itu mengandung narkoba gitu dulu katanya gitu ya. Jadi ada permen atau misalnya ada makanan kayak serbuk-serbuk begitulah gitu, yang itu katanya mengandung narkoba gitu. Dan nggak tahu ya walau alam apakah sekarang itu jajanan itu masih ada apa enggak gitu, dijual di abang-abang yang jalan di depan-depan sekolahan gitu. Cuma kan kita kan melihat ya gitu bahwa ternyata anak kecil dari mereka ibaratnya itu kan di depan sekolahan ya, abang-abang yang jual itu mereka sudah ya mungkin lidahnya mereka itu sudah dibiasakan untuk merasakan sesuatu hal yang enak banget gitu ya, karena itu manis, karena itu rasanya mungkin dibandingkan dengan permen yang lain itu lebih enak gitu ya, terkait dengan makanan-makanan tadi gitu. Dan nggak sedikit juga gitu ya, ketika narkoba itu beredar di kalangan anak-anak sekolah. Ya kenapa gitu? Ya karena ibaratnya mungkin untuk kali pertama mereka itu kan diberi gratis gitu ya. Ketika mereka udah mulai ketagihan gitu ya, akan mulai dinaikkan harganya gitu. Jadi ibaratnya itu akan menguntungkan gitu, menguntungkan dari segi pengedarnya, dari segi yang pengguna gitu ya, atau bahkan orang-orang yang ibaratnya mereka itu menjadi pemasok gitu. Nah kan nggak aneh lah gitu ya. Kenapa akhirnya narkoba itu seolah-olah sebuah penyakit gitu ya, sebuah masalah itu sengaja dipelihara gitu. Bahkan sampai ada yang bertanya gitu, polisi setiap menggerebek kafe gitu ya, atau menggerebek sebuah tempat hiburan malam itu pasti ada barang bukti. Nah barang buktinya dikemanain tuh gitu ya? Apakah dimusnahkan gitu ya? Ataukah ternyata ya Allah alam ya dimusnahkan, ataukah itu dikonsumsi oleh polisi-polisi tadi gitu. Cuma kalau misalnya kita ngelihat tadi ya fakta yang sedikit diungkap oleh pembicara pertama bahwa ternyata ada gitu ya Kapolsek dari tadi mana ya, dari Bandung ya, kalau dari Bandung, yang ternyata mereka itu tes narkoba. Dari mana barangnya? Itu yang bukti gitu ya. Barang bukti yang maksudnya mereka itu melakukan penyergapan di kafe gitu ya. Akhirnya yang mereka konsumsi, yang mereka jadikan sebagai untuk pesta itu adalah barang bukti narkoba yang mereka dapatkan, yang mereka amankan ketika mereka menggerebek kafe gitu. Ya, jadi itu ya gitu. Kenapa akhirnya narkoba itu menjadi sebuah bahasanya? Menjadi sebuah barang yang itu sebenarnya penyakit gitu. Itu sebenarnya masalah gitu. Tapi ternyata malah seolah-olah didiamkan. Seolah-olah itu dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah di masyarakat gitu. Jadi akhirnya orang biasa aja gitu. Ketika ada narkoba gitu kan, ketika ada pengedar yang ditangkap gitu, yang mereka tuh dipenjara, paling dipenjara sekian tahun gitu ya. Buktinya ketika mereka dari penjara itu mereka masih menjadi pengedar ketika mereka keluar gitu. Jadi nggak ada efek jerak ketika mereka menjadi pengedar narkoba tersebut. Nah, itu mungkin ya gitu sedikit penjelasan kenapa akhirnya narkoba itu menjadi sesuatu hal yang lumrah gitu ya, sesuatu hal yang wajar lah gitu ya ketika ada di masyarakat. Jadi seolah-olah masyarakat itu mengaminkan gitu ya, mendiamkan ketika ada orang yang menggunakan narkoba tadi gitu. Ya kalau akhirnya ditangkap gitu ya, mungkin kasarnya ya gitu, berapa bulan sih ditahan gitu ya. Dan ketika mereka itu nggak ada efek jerak gitu, nggak ada efek jerak ketika mereka keluar. Ketika mereka keluar ya mungkin awalnya ditangkap karena ya ada juga sih gitu ya, mereka tuh ditangkap karena menjadi korban. Jadi mereka itu bukan pengedar, mereka itu bukan siapa-siapa, tapi mereka menjadi korban. Ya apakah itu korban zina dan sebagainya. Tapi ketika keluar gitu ya, ya belum tentu gitu ya, mereka itu akhirnya menjadi orang yang nggak
bersinggungan sama sekali dengan barang-barang haram tersebut. Gitu. Itu mungkin ya gitu terkait dengan kenapa narkoba itu menjadi satu hal yang akhirnya lumrah di masyarakat kita. Gitu. Dan terkait dengan bagaimana pandangan Islam gitu ya. Ya jelas gitu ya. Kalau dilihat dari awal tadi bahwa narkoba itu sifatnya pasti menghilangkan akal sehat gitu ya, menghilangkan kesadaran manusia gitu. Jadi kalau dalam Islam itu jelas gitu ya, sesuatu gitu ya yang itu suatu zat yang itu menghilangkan akal sehat gitu ya, yang menghilangkan kesadaran, itu jatuhnya haram. Gitu. So, kalau misalnya itu bagaimana ketika misalnya narkoba itu atau obat itu digunakan untuk pengobatan gitu. Ya ketika sesuai dengan dosisnya gitu ya jangan jauh-jauh lah ya gitu. Ibaratnya kita sakit kepala nih gitu ya. Terus minum obat warung aja lah gitu ya kayak Panadol atau Paramek gitu ya. Ya pasti ada efeknya. Efeknya apa? Ya ngantuk kan gitu. Efek kita minum obat sakit kepala atau bahkan obat sakit gigi gitu ya. Itu pasti ada efeknya. Efeknya adalah ngantuk. Jadi yang efeknya itu adalah ya kalau misalnya dosisnya masih batas wajar gitu ya, itu kan ibaratnya karena untuk pengobatan masih diperbolehkan. Tapi ketika efeknya itu udah benar-benar menghilangkan kesadaran gitu ya, dan itu bukan digunakan untuk pengobatan gitu ya, hanya untuk sekedar ya membuat sengaja gitu ya, sengaja dia membuat kehilangan kesadaran gitu, ya itu berarti nggak boleh. Gitu. Tapi ketika dalam Islam sendiri kan jelas gitu ya bahwa apa narkoba itu ya hukumnya haram gitu. Apalagi ketika disalahgunakan gitu. Ya berarti kalau memang narkoba itu obat-obatan gitu ya. Obat-obatan yang ibaratnya ketika itu digunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan gitu ya oleh ahli medis atau bahkan apoteker gitu ya itu nggak masalah. Tapi ketika itu digunakan bukan untuk pengobatan gitu ya, hanya untuk sekedar have fun aja gitu ya, hanya untuk sekedar dibilang bukan sebagai anak yang kolot gitu ya, sebagai anak yang kuper akhirnya dipergunakan itu, akhirnya dia dibilang anak gaul akhirnya dia mempergunakan zat-zat obat-obatan tadi gitu, itu berarti kesalahannya dia gitu. Berarti jelas gitu ya, ketika dia menggunakan obat-obatan tadi berarti jatuhnya dia sudah apa, dia sudah menzolimi dirinya sendiri gitu. Jadi bukan lagi sekedar dia coba-coba, buat apa sih coba-coba gitu ya. Ya memang benar gitu ya. Pergaulan itu berpengaruh gitu. Lingkungan berpengaruh gitu. Tapi ketika akhirnya dia bisa mencari lingkungan yang baik gitu ya. Mencari pergaulan yang baik gitu ya. Ya insya Allah itu dia tidak akan bersinggungan dengan benda-benda seperti itu. Ya jangankan narkoba ya gitu. Ibaratnya ketika misalnya dia punya teman, ya mungkin punya teman nongkrong gitu. Ngerokok aja gitu ya. Itu kan dia bisa dia dapatkan dari apa? Dari kebiasaan teman-teman nongkrongnya gitu. Jangankan narkoba gitu ya, ngerokok aja gitu. Atau misalnya dia suka nongkrong, ketika nongkrong itu dia minum minuman keras gitu ya. Atau misalnya dia itu makan sesuatu yang atau bahkan apalagi ya gitu ya, ketika nongkrong akhirnya dia ngerokok, dia minum minuman keras gitu ya, dia main domino dan sebagainya. Itu kan berarti dari apa? Dari lingkungannya, dari pergaulannya gitu. Ya ketika ibaratnya dia nongkrongnya dengan lingkungan yang baik gitu. Dengan teman-teman yang ibaratnya mengingatkan dia gitu ya untuk hal yang menuju ke arah kebaikan. Ya berarti ya di sana bisa diminimalisir gitu. Diminimalisir apa gitu? Terkait dengan ketika dia jangan sampai akhirnya dia menggunakan barang-barang ini. Gitu, barang-barang haram ini. Tapi ketika misalnya dia milih lingkungan yang ibaratnya dia ada masalah, terus dikasih, oh ya udah coba minum ini gitu kan, coba makan ini, nanti masalahnya hilang gitu ya, nanti lu bakalan tenang gitu. Ya itu berarti apa? Ya lingkungannya itu nggak baik gitu. Karena seorang itu tergantung dengan lingkungannya dan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berinteraksi. Ya ketika dia mencari lingkungan yang baik, ketika dia mencari teman yang ibaratnya interaksinya pun juga ya saling beramar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Ya insya Allah gitu ya, dia pun juga menjadi sosok atau pribadi yang baik gitu. Tapi ya ketika lingkungannya salah gitu ya, dan ternyata dia pun juga tidak bisa mencoba untuk ngerem diri dia gitu ya, atau bahkan dia ternyata
nggak bisa membedakan, ya walau alam lah ya, kalau sekarang ternyata misalnya ada orang yang mereka itu belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu ya, mana yang baik dan mana yang jelek gitu. Tapi ibaratnya Allah ya gitu sudah membekali manusia itu dengan akal. Jadi dengan akal itulah dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi setidaknya dia bisa berpikir gitu ya, ketika dia nongkrong di lingkungan seperti itu bagaimana gitu ya, ketika dia nongkrong dengan lingkungan yang ternyata malah mengarahkan dia ke arah yang lebih jelek seperti apa gitu. Jadi jangan sampai akhirnya gitu ya dia malah mendapatkan atau bahkan mendekati lingkungan yang justru akan malah menjerumuskan dia ke hal-hal yang salah gitu. Ya, itu mungkin sedikit dari Kakak dulu ya. Ada yang mungkin mau bertanya dulu atau mungkin menyanggah gitu. Karena kan sebenarnya ini kita juga nggak bisa melepaskan peran negara ya gitu. Kenapa? Karena memang ya ibaratnya tadi gitu. Indonesia dikatakan sebagai jalur sutra ya gitu. Jadi ibaratnya pertemuan antara dua samudra dan dua benua. Nah, itu kan menjadi sebuah pasar yang itu benar-benar dilirik gitu. Benar-benar dilirik oleh asing gitu ya. Sebagai menjadi pusat perdagangan internasional gitu. Justru di sana gitu ya, itu ada plus minusnya gitu. Jadi ketika semua barang itu masuk gitu ya, ketika semua apapun masuk itu akan diterima di Indonesia gitu. Dan negara apa juga ya kita tahu ya gitu. Kalau misalnya barang-barang yang masuk ke Indonesia itu dari segi bea cukainya pasti mahal. Ya, ibaratnya barang yang masuk secara legal gitu ya. Barang-barang yang resmi itu pasti mahal. Gitu. Makanya kalau beli barang-barang BM itu harganya pasti jauh ya. Jauh dibandingkan dengan barang-barang yang legal, barang-barang yang resmi masuk ke Indonesia yang dilengkapi dengan dokumennya gitu ya dan dengan berbagai macam suratnya. Tapi kalau barang-barang BM gitu ya, yang barang-barang black market itu, ya itu harganya bahkan bisa setengah gitu ya, setengah dari barang-barang yang resmi gitu. Apalagi narkoba gitu ya. Yang narkoba itu ibaratnya ada yang mengatakan itu untung-untungan gitu. Untung-untungan gimana? Kalau misalnya aparat bea cukai itu ibaratnya mencium gitu ya, atau misalnya enggak terdeteksi gitu ya, nggak terdeteksi kalau itu adalah narkoba, dia lolos masuknya gitu. Atau misalnya ketika dengan uang pelicin lumayan besar kepada petugas bea cukai, itu akan lolos gitu, akan lolos masuk ke Indonesia gitu. Apa sih Indonesia yang susah masuk gitu ya? Ibaratnya kalau misalnya lihat barang gitu ya, peniti aja gitu ya, jarum pentol aja gitu. Itu dari mana sih? Ya, made in China. Ya gitu. Ya padahal maksudnya emang Indonesia nggak bisa bikin gitu ya. Emang Krakatau Steel itu nggak bisa memproduksi jarum pentol gitu ya. Itu gajah loh gitu. Atau misalnya jarum jahit aja yang satu bulatan itu ya, itu kan juga dari Cina loh gitu. Ibaratnya emang Indonesia ini benar-benar nggak bisa memproduksi apa-apa. Sehingga akhirnya barang-barang itu rata-rata itu barang-barang impor gitu. Kurang apa sih Indonesia gitu. Tapi kan memang dilihat gitu ya bahwa memang itu yang lemah di sana itu apa? Yang lemah itu adalah peran negara gitu. Karena apa? Negara itu membebaskan semua barang dari luar itu masuk. Jadi ibaratnya nggak ada ikatannya pergunakanlah barang-barang atau produk dalam negeri gitu. Tapi kata faktanya enggak gitu ya. Semua apa-apa diimpor gitu. Berarti di sini apa? Ada lepas tangan gitu ya. Ada peran negara yang enggak terlaksana di sini. Jadi silahkan apa aja mau masuk silahkan gitu ya. Itu kalau misalnya kata ya mungkin itulah ya bahasa kasarnya dari negara lah gitu. Mau masuk yang halal sok gitu ya, mau masuk yang haram juga silahkan, yang penting nanti bisa menjadi sumber pajak bagi negara gitu. Negara itu yang nggak terlalu mengatur lah masalah itu. Ada kok undang-undang yang melindungi terkait dengan konsumen gitu ya, atau ada undang-undang yang melindungi terkait dengan UMKM gitu ya, atau pedagang-pedagang dalam pengusaha dalam negeri gitu. Tapi ternyata pada faktanya enggak gitu ya. Ya silahkan aja gitu kan. Barang apa aja yang masuk silahkan gitu. Impor Indonesia katanya negara agraris gitu ya. Tapi semua bahan makanan pokok masuk
dari luar gitu. Atau misalnya beras gitu ya, misalnya kemarin itu, kalau tahun kemarin gitu ya, ternyata pas Idul Adha gitu ya, sapi gitu ya, sapi banyak, sapi dari luar itu yang masuk ke Indonesia, sehingga akhirnya para peternak sapi, pedagang sapi itu akhirnya mereka menjerit gitu ya, mengeluh kenapa gitu. Justru harusnya ketika di masa Idul Adha itu mereka ya ibaratnya dapat ibaratnya panen gitu lah ya, panen raya lah ketika banyak orang yang bersapi pada mereka. Tapi ternyata malah ada impor sapi dari luar. Itu kan berarti di mana peran negara di sini? Gitu. Nggak ada peran negara. Undang-undang yang dibuat ya hanya sekedar undang-undang. Dibuat ya dibuat, tapi tetap ada faktanya gitu kan. Yang diuntungkan siapa? Pihak asing gitu ya. Bukan lagi penduduk, bukan lagi rakyat Indonesia. Berarti di sini kita benar-benar melihat bahwa apa? Seharusnya gitu ya. Ada peran negara, ada peran individu juga, ada peran masyarakat gitu ya. Dan juga ada peran dari apa? Dari aparatur negara. Gitu. Sehingga kalau misalnya itu nggak bekerja sama, ketika tidak ada sinergi antara itu semua, ya inilah yang terjadi. Gitu. Ya kita nggak hanya menyalahkan, kita nggak benar ya, kita nggak bisa menyalahkan negara saja. Gitu. Tapi ternyata ada peran besar negara di sana. Dan itu sangat besar perannya negara gitu, karena narkoba itu kan antara dari luar ya gitu, sangat sedikit, kalaupun ternyata ada kok pabrik ekstasi di Indonesia misalnya gitu. Dulu kan pernah ya, kita 2 tahun yang lalu itu pernah ada pabrik ekstasi yang itu terbakar di daerah Surabaya kalau nggak salah gitu. Cuma kan dalam porsi yang kecil, kalaupun ada pabrik narkoba yang ada di Indonesia, karena kebanyakan dari luar gitu. Atau misalnya, oh di Aceh misalnya itu banyak perkebunan ganja. Bahkan katanya ganja Aceh itu kualitas nomor 5 terbaik sedunia. Ganja yang di Aceh gitu. Sebenarnya kan ganja itu ya, kalau misalnya di Aceh sendiri, itu ganja itu hanyalah sebatas ya kayak bumbu dapur sebenarnya gitu ya. Bumbu dapur dan obat-obatan, tapi ternyata gitu ya, karena disalahgunakan lah gitu ya, akhirnya ya menjadi barang yang haram tadi gitu, yang akhirnya menjadi barang yang efeknya bisa bikin nge-fly gitu ya, yang efeknya bisa bikin hilang kesadaran gitu. Jadi ya mungkin kalau untuk ke solusi ya gitu ya, berarti kita nggak bisa melepaskan tadi tanggung jawab dari negara, tanggung jawab dari masyarakat, dari aparat gitu, dan juga dari orang sekitar kita. Ya ketika mereka cuek gitu ya, ketika mereka abai dengan kondisi yang terjadi seperti ini gitu ya, kita mungkin nggak bisa membayangkan ya gitu, gimana nanti ketika generasi sesudah kita gitu, apakah mereka akan menganggap narkoba sebagai ya kayak permen lollipop gitu ya, apakah nanti akan ditaburi dengan narkoba biar lebih enak gitu ya, biar lebih menggigit rasanya gitu ya, atau mungkin masakan-masakan, atau bahkan ya nggak untuk kemungkinan juga gitu ya, jajanan-jajanan yang mungkin enak-enak itu gitu ya, yang mengandung mecin-mecin itu nanti juga dibubuhin dengan narkoba, ya Allah alam gitu. Makanya ya tadi penting banget bagi kita untuk mencari lingkungan yang baik gitu ya, dan mencari tahu gitu ya terkait dengan apa saja gitu obat-obatan yang itu ya kita pahami bahwa itu ketika menghilangkan akal sehat, ketika menghilangkan kesadaran, ya itu berarti haram jatuhnya dalam Islam. Gitu. Ya itu mungkin ya yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ya jika ada kesalahan, mungkin mohon maaf juga jika belum maksimal. Ya mungkin berikutnya nanti kita bisa lanjutkan di bagian tanya jawab ya. Insyaallah. Ya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Seperti itu gambarannya. Sebagaimana tadi Kak Eza luar biasa sekali pemaparannya ya, bahwa ya tadi ya itu ya teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah, Kak Eza sudah menjelaskan dari segi berbagai hal gitu ya, baik dari perspektif Islam gitu ya, gimana seharusnya negara itu berperan gitu ya. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran juga
memang segala sesuatu yang merugikan, segala sesuatu mudarat yang ada itu Allah sangat melarang tentunya gitu ya. Dan di sini juga aku dapat kutipan dalil-dalil Al-Quran, Quran Surah Al-A'raf ayat 157 gitu ya. Dan Allah itu sudah menghalalkan bagi mereka segala yang baik gitu ya, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk gitu. Dan juga terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 25, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, di sini kan tadi Kak Eza juga menjelaskan ya, bahwasanya banyak sekali memang ada manfaatnya gitu ya, tapi ada efeknya lagi gitu ya, apabila kita konsumsi secara tidak benar gitu ya. Nah, itu tadi pemaparan dari Kak Eza. Teman-teman mungkin ada yang mau mengajukan atau sharing atau bertanya kali ya. Boleh dipersilahkan kepada teman-teman semua. Adakah? Boleh, siapa kira-kira? Teman-teman yang mau bertanya mungkin, oh iya, ada nih, bagaimana pandangan mungkin di sini teman-teman yang yang pendidikannya atau yang mengetahui pada bidang kimia ya, bidang kimia nih, pandangannya gimana nih terhadap obat-obatan, mungkin ada kandungan yang yang terbuat dari bahan-bahan narkotika ini narkoba ini gitu. Mungkin Kak host mungkin bisa ada pandangannya, boleh bantu ditambahkan. Aduh, Masya Allah, ini yang nunjuk aku siapa ini ya? Oke. Sebenarnya perlu teman-teman ketahui ya, saya itu bukan orang kimia, saya itu orang teknik sama kayak Rahma ya. Memang kalau di teknik itu sebenarnya membahasnya itu bukan fokus kepada bahan kimia tertentu ya, kayak misalkan nih spesifikasi bahan kimia untuk obat apa gitu, enggak. Jadi kalau di teknik itu dia membahasnya tentang ya teknik gitu ya. Kalau bahasa orang biasa mah kayak orang bangunan gitu ya, mungkin ya, cuma bahasa kerennya itu teknisi gitu. Nah, tetapi kalau di saya sendiri memang ada beberapa hal yang dipelajari terkait bahan kimia, walaupun tidak secara menyeluruh ya. Memang kalau dilihat dari bahan kimia itu sendiri, kalau yang tadi obat-obatan yang dijabarkan oleh Rahma gitu ya, ya hampir semuanya kita pernah konsumsi gitu ketika memang kita mengalami sakit gitu ya, entah itu sakit yang ringan ataupun sakit yang berat gitu. Kalau berat itu kayak misalkan obat penenang yang ketika memang harus digunakan dalam operasi gitu untuk menghilangkan kesadaran, itu pun ya kita konsumsi ketika memang kita membutuhkan itu. Ataupun tadi penyakit yang ringan gitu ya, sakit yang ringan gitu, entah itu pusing, entah itu sakit gigi gitu ya, ngilu di badan, itu semuanya ada bahan kimia yang memang termasuk kalau tadi ya penggunaannya berlebihan itu kategorinya narkoba gitu ya. Ya tadi hampir semua bahan kimia memang masuk ke situ. Tapi balik lagi tadi, kalau bahan kimia itu kan kalau dilihat tadi penjabarannya Kak Eza adalah penggunaannya ya, dilihat dari penggunaannya. Ketika kita menggunakan berlebihan dan itu bukan pada ranahnya itu ketika kita menggunakan sesuatu bukan untuk memang tinjauan kesehatan gitu. Kayak tadi untuk penenangan diri biar masalahnya hilang seketika gitu ya. Itu memang nggak boleh gitu, tapi sebisa mungkin ketika kita memang tidak ada pilihan lain untuk menggunakan gitu ya dalam kondisi untuk kesehatan kita, ya pergunakanlah sesuai dengan dosis dan anjuran dokter gitu ya. Karena kalaupun kita mau menggunakan sesuatu yang alami gitu ya, alami herbal itu kan lama ya, karena yang namanya alami itu biasanya lama, tapi kalau yang namanya kimia itu cepat gitu. Kan kita juga nggak bisa ketika kebutuhan kesehatan kita sedang mendesak, terus pakainya herbal gitu, ya itu nggak akan ngefek dengan cepat gitu. Jadi tadi ya, selagi memang penggunaannya sesuai dengan dosis dan memang dianjurkannya seperti itu oleh dokter, ya gunakanlah sesuai dengan tempatnya, ranahnya ya.
gitu. Memang kita juga nggak bisa menghindari karena itu konsumsi kita setiap waktu gitu ya, ketika kita memang membutuhkan itu gitu. Bisa nggak sih kita tuh diganti dengan yang halal gitu? Kan tadi ya, balik lagi halal haram itu terkait, kalau di narkoba itu terkait tadi ya, penggunaan dan ranahnya juga, nggak bisa kita langsung menjudge, "Ini nggak boleh nih," gitu ya. Kita nggak bisa menghukumi sesuatu seperti itu, gitu. Itu sih Kak Sinta. Wah, Masya Allah, keren sekali. Syukran ya, Kak Dina. Udah diganti nama ya. Masya Allah. Boleh mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya. Kak, siapa ya? Yang paling ujung deh di sini. Ada Kak Etrin. Kak Etrin kemana ya? Nggak ada ininya, orangnya nggak kelihatan. Jangan-jangan HP-nya aja nih yang aktif. Atau Zoom-nya aja yang aktif nih. Oh, Masya Allah. Mungkin, enggak. Mungkin teman-teman yang lain, Kak Ima, Kak Firza, Masya Allah. Semoga sehat selalu semuanya. Kak Juli, Kak Fitri, Kak Hani, Kak Falza, Kak Wulan, boleh menyampaikan? Aku hilang. Kenapa? Masya Allah. Baik. Boleh teman-teman yang lain boleh menanggapi dari pemateri pertama dan pemateri kedua. Mungkin ada kali ya yang masih menjadi pertanyaan bagi teman-teman gitu ya. Apalagi tentang narkoba ini gitu ya. Kenapa sih nggak kelar-kelar gitu ya? Malah makin naik gitu ya. Jadi juga perkiraan yang disampaikan oleh Kak Rahmat tadi, perkembangan narkoba tadi beberapa tahun ke depan gitu ya. Kalau kita mah berharapnya gitu ya bisa habis untuk penggunaan yang tidak baiknya tadi gitu. Bisa dimanfaatkan, bisa diedukasi untuk kebaikan tadi seperti yang disampaikan Kak Dina tadi ya. Mungkin boleh bantu ditanggapi. Mana ini ya? Mungkin aku mau mempertegas aja ya Kak Sinta di sini. Jadi kan kalau tadi itu sebenarnya kan Kak Eza bilang karena butuh peran negara yang memang kuat gitu ya. Sebenarnya kan memang tadi kalau di Rahmat itu dijabarkan setiap tahun itu bertambah, bahkan 3 bulan di awal tahun 2021 aja itu sudah hampir 70% lebih ya tadi ya Rahma ya, yang penggunaan terlarangnya itu meningkat gitu. Itu baru 3 bulan terakhir, 3 bulan awal di tahun 2021. Nah, kenapa sih setiap tahun itu tadi meningkat gitu ya? Nah tadi karena memang kalau teman-teman ada yang ikut Yuki kemarin, Yuki pertemuan kemarin, itu kan sebenarnya ada pelayanan negara ya, pelayanan negara terhadap masyarakatnya gitu ya, pengayoman negara terhadap masyarakat di negaranya atau individu di negaranya gitu. Nah, kita balik lagi peran negara dalam mengayomi masyarakatnya, khususnya Indonesia gitu ya, itu masih setengah-setengah. Ibaratnya setengah-setengah itu negara tuh nggak melihat kepentingan rakyatnya, tetapi dia itu melihat kepentingan negara juga. Ketika sesuatu itu memberikan keuntungan negara, dalam tanda kutip itu adalah uang gitu ya, bonus untuk negara, maka kemungkinan sesuatu yang haram pun akan diterabas gitu. Diterabas dalam arti ya disahkan gitu. Kayak misalkan kita lihat kalau kemarin itu proses pendanaan haji gitu ya, yang bahwa sebenarnya kita tahu dana haji itu sebenarnya kan nggak boleh digunakan untuk kepentingan lain gitu ya, selain kepentingan jamaah haji itu sendiri gitu. Nah, memang di sini kita lihat peran negara Indonesia sendiri pun masih setengah-setengah ketika mengayomi masyarakatnya, itu yang pertama. Yang kedua, negara itu masih memberikan ruang kepada pelaku pengedar ini nih gitu ya. Kalau di Islam itu kan tidak ya. Kalau di Islam itu memang hukumnya hukum tegas gitu. Bukan berarti Islam itu kejam di sini ya, tetapi Islam itu memberikan efek jerak kepada para pelaku maksiat gitu. Ketika memang itu merugikan bagi negara, ya memang udah
nggak ada namanya apa, tawar-menawar dalam hukum ya. Kayak misalkan kalau hukum mati ya udah hukum mati gitu. Kalau misalkan hukuman penjara 10 tahun ya udah hukuman penjara 10 tahun gitu tanpa adanya potongan-potongan kalau di sini kan ada ya namanya potongan berapa bulan penjara gitu ya. Tanpa adanya seperti itu. Nah, itu balik lagi ke peran negara. Apalagi kalau tadi Kak Eza bilang apa sih namanya? Kayak impor gitu ya, kok bisa masuk impor gitu, itu kan kembali lagi ke peran negara, gimana cara negara itu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kalau kita tahu di Islam sendiri itu kan ketika memenuhi kebutuhan rakyatnya, ketika memang negara itu masih bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri, itu tidak akan mengimpor dari luar. Kayak misalkan kita tahu, kalau kita lihat Indonesia itu mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri gitu ya, kebutuhan obat-obatan sendiri, kebutuhan apa gitu ya, 4 sehat 5 sempurna gitulah ya, ataupun dari sandang pangan papan itu Indonesia termasuk negeri yang gemah ripah loh jinawi ya, kekayaan laut ada, kekayaan hutan ada gitu ya, kekayaan alam ada, semuanya ada. Nah, di sini peran negara tuh belum bermain secara maksimal gitu, dilihat dari itu. Nah, kapan sih negara itu boleh mengimpor bahan dari luar? Ya ketika memang keperluan di negara tersebut, misalkan negara Indonesia memang kurang, ataupun ada hal yang memang tidak bisa dipenuhi oleh negara tersebut gitu. Kayak contohnya, misalkan kayak kita itu kan nggak bisa produksi apa ya contohnya kalau yang impor itu? Apa ya? Kalau yang impor susah diproduksi di Indonesia itu apa contohnya? Minyak Apa tuh? bensin ya, Kalau bukan. di apa ya? Besar. Minyak bumi pun Indonesia banyak ya, minyak bumi. Bahkan kalau kita lihat seharusnya itu bisa memenuhi untuk kebutuhan konsumsi negara Indonesia sendiri. Apa yang ginseng misalkan lah ya, kita contohnya ginseng gitu ya. Kalau misalkan memang ginseng itu kan terkenalnya dari Korea gitu. Kalau misalkan Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan gitu ya, untuk ginseng sendiri di negara Indonesia boleh mengimpor itu gitu. Tetapi dilihat kebutuhan negara terhadap ginseng itu perlu nggak sih gitu untuk dipenuhi gitu. Jadi kalau di Islam itu memang negara itu benar-benar mengayomi masyarakatnya secara totalitas ya, secara 100% gitu, tidak ada setengah-setengah gitu. Jadi yang dilihat itu adalah kepentingan masyarakatnya, bukan hanya kepentingan operasional negaranya gitu. Apalagi kepentingan pejabat ya gitu. Di Islam itu tidak ada seperti itu gitu. Jadi memang peran negara sangat penting di sini ya. Kenapa sih semuanya tuh ketika kalau teman-teman ikut pembahasan Yuki dari awal sampai hari ini kan udah Gen Z talk ke-15 ya. Itu pasti kesimpulan di akhir tuh kenapa sih peran negara yang selalu dibahas. Nah, karena apa? Karena negara itu punya kekuasaan yang bisa mengkoordinir semuanya gitu, mengkoordinir apa masyarakatnya gitu. Kayak misalkan nih, kalau misalkan negara sudah menetapkan hukum bahwa memakai helm itu wajib ketika berkendara, mau nggak mau kita ketika keluar rumah untuk pergi ke suatu tempat, pasti menggunakan helm kan, karena ya entah itu kita mikirnya untuk keselamatan kita, entah kita itu mikirnya takut ketabrak, kecelakaan gitu ya, atau kita takut karena takut kena denda gitu. Tapi intinya kita akan memenuhi peraturan itu gitu. Kalau misalkan memang pemerintah yang mengesahkan gitu. Nah, sama ketika di Islam pun peran negara seperti itu. Kenapa kuat gitu ya? Karena ketika negara yang mengesahkan itu akan cepat menjalar ke semuanya gitu, mengenai seluruh lini gitu ya. Bukan hanya ke individu-individu saja atau bukan hanya ke lingkup keluarga saja, tetapi itu akan kena dampaknya ke seluruh negara ketika memang negara yang menerapkan gitu. Nah, itu kenapa peran negara itu memang menyeluruh ketika ada permasalahan gitu. Nah, permasalahan di Indonesia ini sangat kompleks gitu ya, teman-teman. Jadi kalau dibilang itu kayak benang kusut gitu, benang kusut yang memang nggak bisa diuraikan. Kalau diuraikan kita dengan tenaga itu malah tambah kusut, kalau kita uraikan satu per satu pun itu akan butuh waktu yang lama. Makanya memang sistemnya itu harus dirubah, bukan sistem yang memang dibuat oleh manusia, tetapi memang sistem yang dibuat oleh Allah, yaitu kembali ke hukum yang Allah berikan gitu. Kita bersandar pada Al-Quran dan Sunnah gitu. Itu sih teman-teman penegasannya ya. Kenapa
peran negara dan peran syariat Islam itu penting dalam lini kehidupan kita ya, bahkan sampai ke negara gitu. Karena ketika kita tidak menggunakan hukum Allah, semuanya akan berantakan seperti yang kita rasakan sekarang gitu. Itu Kak Sinta dan teman-teman yang lain. Barangkali ada yang mau menanggapi juga, punya pengalaman yang sama, silahkan. Wah, Masya Allah sekali. Jadi ya, benar sekali gitu, bahwasanya setiap negara itu seharusnya memang punya aturan yang kuat gitu ya. Jangan hanya secara teksnya aja gitu ya, namun harus dilakukan juga. Dan juga Al-Quran lagi, negara juga harusnya bisa menjalankan aturan itu gitu, harusnya sesuai dengan Islam ya, harusnya gitu. Masya Allah. Nah, di sini ada nih dari Kak Kak Ima ya, boleh diceritakan. Mungkin di sini ceritanya tentang narkoba gitu ya. Sebentar. Nah, di sini Ana jadi teringat saudara Ana yang dimasukkan ke dalam penjara karena oknum polisi. Jadi, narkoba ini seolah-olah jadi wasilah oknum si polisi. Maksudnya mungkin saudaranya beliau itu jadi korban mungkin gitu ya, oleh yang dilakukan oleh para mungkin oknum polisi tersebut gitu ya. Nah, ini bagaimana kira-kira tanggapannya? Mungkin ada lagi kali ya orang lain gitu yang mengalami hal ini gitu. Menjawab atas sharingannya. Kadang-kadang memang ada ya seperti itu ya. Bisa terjadi kepada siapa saja ya. Mungkin di sini lebih ke keamanannya kali ya. Keamanan setiap individu orang-orang yang ada di suatu wilayah gitu ya. Boleh Kak Eza atau Kak Rahma? Silahkan Rahma atau Kak Eza bisa menanggapi. Jadi memang bisa nggak sih gitu ya? Bisa nggak sih alasan tersebut itu menjadikan orang itu tertuduh walaupun sebenarnya dia itu enggak gitu ya dalam ranah kepolisian sendiri. Jadi sebenarnya dia itu enggak pemakai gitu, tapi berarti jadi korban lah ya untuk menutupi suatu sindikat yang besar, akhirnya polisi menjadikan dia tersangka gitu. Mungkin aku dulu kali ya. Mungkin kalau kayak gitu bisa juga sih Kak, kayak ibaratkan dikambing hitamkan gitu. Karena yang aku cari tentang terkait yang Kompol Yuni ini yang menggunakan narkoba, kalau misalnya kita cari di internet, pasti beritanya yang terakhir kali itu bulan Februari. Jadi ibaratkan kayak ditutup-tutupi gitu. Karena ini beda banget dengan kalau misalnya ada artis yang kena narkoba. Jadi kalau artis yang kena narkoba ya udah kayak di konferensi pers gitu. Jadi merekanya itu di depan umum kayak berbicara misalnya kenapa sih terkena narkoba, alasan apa aja gitu. Cuma kalau yang polisi ini nggak ada kayak ditutup-tutupi gitu. Itu mungkin perbedaannya sih. Aku juga nyari-nyari gitu informasi tentang Kompol Yuni itu yang kemarin kayak nggak dapat gitu. Ibaratnya kayak polisi ini pengen nutupin kayak misalnya itu mungkin idea kan gitu, idea polisi gitu. Tapi kan kalau kayak gitu kan nggak bisa juga gitu. Terus dengan yang tadi contohnya dari siapa tadi, aduh lupa aku. Mungkin saudaranya ada yang dikambing hitamkan gitu. Ya itu bisa jadi juga seperti itu, kayak polisi yang nggak mau kena nggak mau kena tertuduh gitu. Kalau enggak
biar kayak kasus besar ini nggak terungkap. Jadi si A ini yang dikorbankan. Mungkin yang gembong narkoba ini mungkin ada sesuatu gitu. Jadi ditutupi ya walau alam nggak. Aku kurang tahu juga sih ya. Mungkin itu tanggapan dari aku sih. Soalnya emang di Indonesia ini kayak ada perbedaan antara kasus narkoba artis dengan kasus narkoba yang dialami oleh para polisi gitu. Mungkin itu sih dari aku, Kak. Oh, iya bisa jadi ya. Bisa apa namanya untuk menutupi jadi mengkambing hitamkan gitu ya, mencari korban supaya mencari tersangka untuk dijadikan penyelamatnya mungkin oknum ini gitu ya. Mungkin nanti boleh kali ya kakak tadi yang bertanya apa namanya diselidiki lagi kembali gitu ya. Dan memang sih kadang-kadang kan hukum itu tebang pilih gitu ya. Bisa saja siapa yang kena. Nah, itu teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Mau menanggapi atas pertanyaan tadi? Iya, boleh. Mungkin menambahkan sedikit ya. Kalau misalnya lihat fakta di lapangan kan memang benar ya gitu. Memang ada kejadian seperti itu dan itu memang udah menjadi rahasia umum gitu. Ketika fakta tentang narkoba itu ya gitu. Ada orang-orang yang mereka memang ditangkap gitu sengaja dikambing hitamkan. Tapi ya emang ya itu adalah permainan politik ya. Permainan politik dari polisi gitu. Terkait dengan ya berarti emang ada yang sengaja mereka tutupi gitu. Atau mungkin ya bisa jadi gitu ya. Kalau misalnya yang kakak dapat info gitu ya. Jadi ketika mereka itu mengkambing hitamkan seseorang, itu biasanya gitu ada barang bukti yang memang ingin mereka konsumsi gitu. Jadi akhirnya ketika mereka itu mengkambing hitamkan apakah ternyata itu cuma fitnah doang, dia begitu dia bersih gitu ya, dia lagi jalan terus ternyata tiba-tiba dia dituduh, dipukul, akhirnya ditangkap gitu, ya itu ya karena tadi gitu, karena ada barang bukti gitu, atau misalnya ada narkoba tadi yang memang ingin mereka konsumsi, atau misalnya apakah dikonsumsi sendiri gitu ya, atau ingin mereka perjualbelikan lagi gitu. Jadi itu kalau info yang kakak dapat dari beberapa sumber ya gitu. Ibaratnya mereka itu memang dari BKN ya, Badan Narkotika Nasional ya gitu. Itu tuh pernah ikut seminar gitu dan mereka mengatakan seperti itu. Jadi emang itu rahasia yang memang sengaja mereka itu rahasia umum lah gitu. Jadi bukan lagi murni kesalahan polisi atau salah tangkap dan sebagainya gitu. Memang benar seperti itu. Itu mungkin sedikit tambahan lah ya gitu terkait dengan fakta yang memang atau bahkan fenomena yang memang terjadi di masyarakat. Gitu. Memang sengaja mereka itu dijadikan dikambing hitamkan gitu. Yang itu sedikit tambahannya ya. Baik, seperti itu ya. Semoga dapat menjawab ya kakak yang bertanya. Baik. Baiklah. Mungkin teman-teman mungkin yang ada yang mau bertanya kembali boleh dilanjut di chat ya atau di WA gitu ya. Nah, oh iya baiklah, karena kita sudah hampir tiba di penghujung waktu ya. Mungkin di sini kita minta closing statement dari pemateri kita tadi ya. Mungkin boleh yang pertama Kak Rahma. Oke, mungkin closing statement dari aku untuk generasi millennials gitu. Ayolah kita kayak bersatu buat menolak narkoba gitu. Karena di sini tuh yang menjadi target itu kita kaum millennials gitu, para generasi muda. Kalau misalnya kita nggak
saling rangkul gitu ya. Nanti mau jadi apa generasi kita ke depannya gitu. Dan Indonesia pasti nanti ya bakal jadi apa kalau misalnya kita terkena apa ya, kita enggak saling bersatu buat menolak narkoba itu. Jadi ayolah buat kaumnya kita saling kuatkan lagi agar generasi kita bebas insya. Itu sih Kak dari aku. Masya Allah. Baik, syukran. Kak Eza, boleh dipersilakan. Ya, mungkin tadi ya gitu. Berarti memang harus narkoba itu memang satu hal yang itu menjadi PR besar ya gitu. Bukan bagi kita aja, tapi bagi generasi muda tentunya gitu ya, bagi generasi kita gitu. Dan itu menjadi sebuah PR besar gitu bagi negara. Dan kita ya sebagai mungkin ya gitu generasi muda yang insya Allah sudah paham gitu ya terkait dengan bahayanya narkoba gitu, terkait dengan bahayanya zat adiktif tadi, maka ya cobalah gitu ya kita juga berusaha semampunya kita gitu ya untuk menyadarkan lingkungan kita, menyadarkan orang sekitar kita gitu ya terkait dengan bahaya penggunaan narkoba tadi gitu. Dan juga ya ketika memang bisa mengadakan penyuluhan gitu ya, bisa memberikan kesadaran kepada orang-orang terkait dengan bahaya narkoba ya kita lakukan gitu. Dan juga ya, pastinya jaga lingkungan kita gitu ya, jaga keluarga kita gitu, jangan sampai akhirnya mereka itu terjerumus gitu ya dengan menggunakan barang-barang haram seperti itu. Dan juga jangan lupa ya gitu untuk apa? Untuk cari lingkungan yang baik gitu, dan juga sadarkan atau bahkan berikan kabar gitu ya, memberikan informasi kepada orang sekitar kita bahwa ya itu emang tugas bersama gitu, tugas bersama antara masyarakat, individu, dan juga ada peran negara di sana. Ya mungkin itu. Baik, Masya Allah. Sudah ya Kak, Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan apa tadi, dengan telah disampaikannya closing statement dari pemateri pertama dan kedua kita tadi, untuk itu kita insya Allah akhiri ya pertemuan kajian kita kali ini. Semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada kita karena tetap berada dalam majelis ilmu ini ya, Masya Allah. Jangan lupa teman-teman semua ya untuk follow, subscribe, like, comment, and share pada sosial media Yuki Community ya, Masya Allah. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan pemateri-pemateri yang keren-keren lainnya. Baiklah, semoga apa yang disampaikan tadi dapat manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, bahwasanya kebenaran datangnya dari Allah, mungkin kesalahan yang kita lakukan dari khilafnya diri kita sendiri. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya, teman-teman semua, semoga sehat-sehat selalu. Dan ya itu saja ya kita ya, semoga teman-teman yang sakit semoga diberikan kesabaran ya, semoga dilancarkan aktivitasnya. Akhir kata kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebentar ya, kita dokumentasi dulu. Lupa nih karena video ya. Silahkan yang lain yang belum mengaktifkan videonya, silahkan aktifkan, kita dokumentasi dulu ya. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam kenikmatan ilmu, kenikmatan kesehatan, dan bagi yang sakit, semoga Allah segera sembuhkan gitu ya. Dan semangat terus ya yang harus beraktivitas di luar, tetap ikhtiar jaga kesehatan. Oke, kita dokumentasi dahulu. Silahkan yang pertama mau gaya seperti apa ya? Gimana nih? Pemateri kedua, Kak Eza, coba kondisikan dulu. Sepertinya sedang mendung ya.
Etrin dan Kak Firza, gimana? Kita tinggal ya. Oke, silakan gayanya gaya bebas dulu, gaya bebas atau gaya resmi nih? Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua gaya bebas ya. Terserah gaya bebas itu berarti terserah kita mau kayak gimana ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Semoga kita ketemu lagi di pekan depan ya, sahabat yang solih dan solihat. Tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Semangat Kak Ima. Cepat sembuh ya. Dah yang lain.